Mitos atau fakta, minum es bikin flu. Di sebuah balai kota kecil, para warga berkerumun karena beredar beragam mitos kesehatan yang membuat banyak orang resah. Raja, yang mulai bosan mendengar laporan-laporan aneh itu, memanggil satu-satunya orang yang tidak pernah gagal membuatnya penasaran, Abu Nawas. Abu Nawas, kata Raja sambil menatap serius, hari ini kau akan menjawab berbagai mitos yang bikin rakyatku bingung. Tapi jangan pakai sihir atau kata-kata ajaib. Gunakan logika dan bukti. Ingat, rakyatku gampang percaya hal-hal aneh. Abu Nawas mengangguk tenang. Baginda, kebingungan rakyat biasanya bukan karena mitosnya, tapi karena tidak dibiasakan bertanya. Belum sempat Raja merespons, seorang warga berlari tergopoh masuk. Satu-satu. Mitos pertama, minum es bikin flu. Abu Nawas, jerit warga itu, anak saya minum es sekali saja, besoknya langsung meler. Itu bukti, kan? Minum es bikin flu. Abu Nawas mengelus janggutnya, lalu memegang gelas air yang diletakkan di meja. Kalau begitu, katanya, coba jawab, kenapa flu paling banyak muncul saat musim hujan, padahal orang jarang beli es karena dingin? Warga itu terdiam. Flu datang dari virus, bukan dari es. Kalau benar es penyebab flu, pedagang es keliling sudah jadi penyebar wabah terbesar sedunia. Orang-orang langsung mengangguk-angguk. Abu Nawas menambahkan, dan kenapa anakmu meler setelah minum es? Karena dia memang sedang flu dari orang lain, bukan dari es. Ia menunjuk hidung bapak itu. Kau sendiri sedang meler sejak tadi. Mungkin sumbernya ya, kau. Seluruh balai kota meledak tertawa. Si bapak mendadak menutup hidungnya. Dua-dua. Mitos kedua, berjemur lama bikin sehat total. Seorang ibu-ibu membawa payung masuk sambil marah-marah. Abu Nawas, orang kampung sebelah bilang kalau mau sehat harus berjemur 1 jam setiap hari. Anak saya sudah ikut, sekarang malah gosong. Abu Nawas mengangguk. Berjemur itu baik, tetapi seperti obat, dosisnya lebih penting dari niatnya. Ia mengambil 2 gelas, satu berisi air panas, satu air hangat. Air panas bisa membuatmu mandi lebih nyaman, tapi kalau kau masukkan tangan terlalu lama, kau malah terbakar. Ibu itu mengangguk, mulai mengerti. Berjemur pun begitu. Ada waktunya. Matahari pagi memberi vitamin D, tapi matahari yang terlalu panas memberi warna baru. Ibu-ibu itu spontan tertawa sambil mengelus kulit lengannya yang gelap. 3-3. Mitos ketiga, makan telur bikin kolesterol langsung naik. Seorang lelaki berbadan besar datang sambil membawa telur 1 keranjang. Abu Nawas. Orang-orang bilang telur itu jahat. Padahal saya suka sekali makan telur. Apa saya harus berhenti? Abu Nawas mengambil sebutir telur, mengangkatnya tinggi-tinggi. Yang membuatmu bermasalah bukan telurnya. Tapi kalau kau makan 5 telur sambil duduk seharian tanpa jalan, itu baru masalah. Orang-orang tertawa lagi. Ia melanjutkan, kolesterol adalah kombinasi antara makanan, tubuhmu sendiri, dan kebiasaanmu. Kalau kolesterol langsung naik hanya karena 1 telur, maka ayam harusnya makhluk paling berbahaya di dunia. Lelaki itu tersenyum lega. Jadi, saya boleh makan telur? Boleh. Asal tidak kau makan sekaligus keranjangnya. 4-4. Mitos keempat, herbal pasti lebih aman dari obat. Seorang kakek muncul dengan tas kain berisi berbagai ramuan. Abu Nawas, orang-orang bilang obat itu racun. Yang alami lebih baik. Ini ramuan tumbuhan dari hutan. Tidak mungkin ada efek samping. Abu Nawas mendekat dan mengintip isi tas. Yang alami belum tentu aman. Ular berbisa juga alami. Racun jamur pun alami. Kakek itu mengernyit. Obat itu diuji bertahun-tahun sebelum diberikan kepada pasien. Herbal tidak otomatis buruk, tapi tetap butuh aturan dan dosis. Kalau kau makan 1 sendok madu, sehat. Tapi kalau kau makan 1 mangkuk penuh madu setiap hari, apa jantungmu mau menunggu kau menjadi lebah dulu? Kakek itu terdiam, lalu tertawa sampai keluar air mata. 5-5. Mitos kelima, banyak tertawa membuat panjang umur. Raja mendadak ikut bicara. Ini mitos paling sering kudengar, katanya tertawa memperpanjang umur. Betulkah itu? Abu Nawas menatap Raja dengan ekspresi serius, jarang sekali ia begitu. Tidak sepenuhnya benar. Tertawa membantu meredakan stres, memperbaiki suasana hati, dan membuat badan lebih sehat. Tapi kalau tertawa tanpa alasan setiap hari, bisa-bisa kau dianggap butuh tabib khusus. Para prajurit menahan tawa. Jadi bagaimana cara panjang umur? Tanya Raja. Abu Nawas mengangkat 2 jarinya. 1. Makan cukup. 2. Tidur cukup. 3. Jangan stres memikirkan hal-hal yang bahkan kenyataannya tidak jelas. Seperti mitos? Tanya Raja. Seperti mitos, dan seperti orang-orang yang percaya kalau uang bisa tumbuh dari menanam receh di tanah. Seluruh ruangan pecah oleh tawa panjang. 6-6. Penutup konflik yang tidak pernah selesai. Setelah semua mitos dijelaskan, warga bukannya puas, mereka malah muncul dengan daftar baru. Abu Nawas, kalau makan sambil berdiri, makanan turun ke kaki, ya. Abu Nawas, kalau tidak sarapan, lambung bisa berteriak, kan. Abu Nawas, kalau tidur setelah makan bisa berubah jadi ular. Abu Nawas menatap mereka lama sekali. Baiklah, katanya lirih, mulai besok aku buka klinik logika. Gratis. Tapi yang mau masuk, harus membawa akal sehatnya dulu. Raja langsung berdiri sambil bertepuk tangan. Wahai rakyatku.
Mulai hari ini, siapa yang mau bertanya soal kesehatan, tanyakan dulu pada logika. Kalau logikanya menolak, barulah kalian tanya Abu Nawas. Para warga serempak mengangguk, meski sebagian masih sibuk membolak-balikan mitos di kepala mereka. Abu Nawas berjalan keluar balai kota sambil berbisik pelan. Ini baru awal, besok pasti ada yang bertanya apakah pikiran negatif bisa bikin rambut rontok. Dan benar saja, 5 langkah dari pintu, seorang pemuda berlari. Abu Nawas. Rambut saya rontok, apa karena saya sering mikir mantan? Abu Nawas langsung menutup wajahnya. Hari itu, kepintarannya benar-benar diuji sampai batas terakhir. Abu Nawas berhenti melangkah dan menatap pemuda itu sambil berkedip pelan. Kau pikir mantanmu punya kekuatan sihir sampai membuat rambutmu rontok dari jarak jauh? Pemuda itu menggaruk kepalanya, yang memang sudah mulai tipis. Tapi setiap saya ingat dia, rambut saya jatuh satu helai. Itu fakta, Abu. Abu Nawas menghela napas dalam-dalam. Para warga kembali mengerumun, seolah masalah rambut pemuda itu adalah urusan nasional. Begini, kata Abu Nawas sambil memungut sebuah daun kering dari tanah. Kalau setiap kali kau ingat mantan, kau stres. Dan kalau stres, tubuhmu melepaskan hormon-hormon yang bisa mempercepat kerontokan rambut. Jadi penyebabnya bukan mantanmu, tapi reaksimu sendiri terhadap mantanmu. Pemuda itu menunjuk dahinya. Berarti, mantan punya efek tidak langsung. Yang punya efek itu otakmu, bukan mantanmu, jawab Abu Nawas cepat. Otakmu itu pusat perintah. Mantanmu cuma pusat masalah. Warga tertawa keras. Abu Nawas melanjutkan, kalau kau mau rambutmu tumbuh lebih sehat, kurangi stres. Jangan memikirkan orang yang bahkan tidak memikirkanmu lagi. Pemuda itu langsung menunduk dalam renungan paling bijak sepanjang hidupnya. Belum sempat Abu Nawas jalan lagi, seorang wanita parubaya datang sambil membawa kipas. Abu Nawas. Katanya kipas angin bisa bikin masuk angin. Suami saya dilarang tidur pakai kipas karena bisa, angin duduk. Itu benar, kan? Abu Nawas mengambil kipas itu, mengayunkannya perlahan ke wajahnya sendiri. Kalau kipas angin menyebabkan penyakit, maka setiap burung yang terbang dengan sayapnya harusnya masuk angin sepanjang hari. Wanita itu terpaku. Kipas angin tidak menciptakan penyakit. Ia hanya memindahkan udara. Yang jadi masalah adalah kalau tubuhmu kedinginan terlalu lama, sirkulasi darah bisa melambat, otot menegang, dan tubuh memberi sinyal tidak nyaman. Ini yang orang sebut masuk angin. Jadi kipasnya tidak salah. Yang salah, biasanya kebiasaan tidur tanpa selimut dan makan gorengan 3 kali sehari. Warga tertawa lagi, terutama para bapak yang merasa tersindir. Tiba-tiba seorang prajurit datang membawa botol air besar. Abu Nawas. Tolong jelaskan. Temanku bilang kalau minum air dingin setelah olahraga bisa bikin jantung berhenti mendadak. Abu Nawas membuka tutup botol itu, menenggaknya sedikit. Aku masih hidup. Jadi mitos itu salah sejak dulu. Prajurit itu masih tampak ragu. Tapi katanya tubuh bisa kaget. Tubuhmu bukan rusa di tengah hutan yang kaget melihat singa, sahut Abu Nawas, membuat para warga tergelak. Setelah olahraga, tubuhmu panas. Air dingin hanya menurunkannya perlahan. Tidak ada organ tubuh manusia yang berhenti bekerja hanya karena dingin sebentar. Prajurit itu manggut-manggut, wajahnya berseri, mungkin lebih lega karena ia bisa kembali minum es setelah berlari. Seorang ibu muda mendekat dengan wajah penuh kekhawatiran. Abu Nawas, saya baru melahirkan. Orang-orang bilang kalau saya minum terlalu banyak air nanti bisa mengurangi kualitas ASI. Betul begitu. Abu Nawas menatap ibu itu dengan lembut. Air itu bahan utama untuk membuat ASI. Bagaimana mungkin air malah menguranginya? Ibu itu tercengang. Tapi kata tetangga. Kalau semua kata tetangga benar, potong Abu Nawas, maka semua masalah dunia sudah selesai sejak lama. Warga yang merasa tetangganya cerewet langsung terbahak. Minumlah cukup air. Tubuhmu cerdas. Ia tahu berapa banyak ASI yang dibutuhkan bayimu, bahkan saat kau tidak tahu. Ibu itu menangis haru, bukan karena sedih, tapi karena akhirnya ada yang menjelaskan dengan masuk akal. Belum selesai masalah ASI, seorang lelaki kurus dengan wajah serius berdiri di depan Abu Nawas sambil menggenggam perutnya. Abu Nawas, aku punya pertanyaan paling besar tentang kesehatan manusia. Semua orang mendadak hening. Apa benar, kalau kita makan sambil bicara, nanti makanan dan kata-kata bisa tercampur di dalam perut lalu bikin penyakit? Keheningan berubah menjadi tawa meledak-meledak. Abu Nawas menepuk bahu lelaki itu. Kalau kata-kata bisa bercampur dalam perut, maka penyair pasti tidak bisa makan karena puisinya bisa tercecer ke lambung. Warga semakin histeris. Yang benar adalah, makan sambil bicara membuatmu menelan lebih banyak udara, dan itu membuatmu mudah bersendawa atau kembung. Tapi kata-katamu tetap tinggal di mulut, bukan di lambung. Lelaki itu menghela napas lega, seolah hidupnya baru saja diselamatkan dari bencana besar yang tidak pernah ada. Raja yang sejak tadi mengamati semua tanya jawab itu akhirnya berdiri dan mendekati Abu Nawas. Abu, aku baru sadar, setiap kali ada mitos, yang hilang adalah satu hal. Apa itu, Baginda? Akhlak untuk bertanya sebelum percaya. Abu Nawas tersenyum lebar. Itulah sebabnya aku lebih banyak menjawab dengan logika daripada dongeng. Raja mengangguk. Tetapi aku yakin baru setengah mitos yang kau jelaskan. Besok rakyatku pasti datang lagi membawa mitos baru. Abu Nawas menepuk dahi. Besok.
Baginda, malam ini saja aku yakin ada yang akan menghampiriku hanya untuk bertanya apakah tidur miring ke kiri bisa membuat mimpi buruk muncul dari arah barat. Dan seperti mengonfirmasi ucapannya, seorang anak kecil tiba-tiba muncul dari belakang sambil mengangkat telunjuk. Abu Nawas. Kalau makan sambil tiduran, apakah pencernaan bisa ikut tidur juga? Abu Nawas menatap langit. Ya Allah, ternyata aku bukan hanya menjadi penasihat kesehatan, tapi juga penjaga akal umat. Warga kembali tertawa sampai balai kota hampir roboh. Abu Nawas menghela napas panjang sambil mengusap wajahnya, lalu jongkok agar sejajar dengan si anak kecil. Kalau pencernaan ikut tidur, katanya lembut, maka semua orang yang makan malam kemudian ketiduran di tikar akan bangun dengan nasi masih utuh di perut. Kau pernah lihat orang muntah nasi yang masih bulat dan hangat seperti baru ditanak? Anak itu menggeleng kuat-kuat. Nah, itu buktinya pencernaan tetap bekerja, bahkan saat kau tidur. Yang membuat masalah adalah posisi tidur sambil makan bisa membuat makanan kembali naik ke tenggorokan. Itu namanya reflux. Tidak lucu kalau makanan yang sudah masuk keluar lagi hanya karena kau malas duduk. Anak kecil itu langsung duduk tegak seperti prajurit yang sedang siap siaga. Namun belum sempat Abu Nawas berdiri, seorang pemuda lain menodongkan pertanyaan yang lebih aneh. Kalau begitu Abu Nawas, apa benar kalau kita tidur terlalu malam, hati bisa protes dan menolak bekerja? Orang-orang mulai geleng-geleng. Bahkan raja menahan tawa sambil menutupi mulutnya dengan jubah. Abu Nawas menatap pemuda itu lama, lalu bertanya, kalau hatimu bisa protes, berarti ia bisa bicara. Pemuda itu tersipu. Begini, jelas Abu Nawas, hati memang bekerja paling aktif saat malam ketika tubuh lebih tenang. Tapi bukan berarti ia mogok hanya karena kau tidur lewat tengah malam. Yang benar adalah, kalau kau sering begadang, tubuh semakin sulit pulih, hormon kacau, gula darah naik, dan hati bekerja lebih berat. Itu sebabnya orang mudah sakit. Pemuda itu mengangguk cepat. Jadi, begadang itu boleh. Boleh kalau sesekali. Tapi kalau tiap malam, yang rusak bukan hatimu duluan, tetapi masa depanmu. Semua orang pecah tawa, kecuali pemuda itu yang tiba-tiba menyadari bahwa hidupnya memang banyak begadang tanpa alasan kuat. Seorang wanita muda maju sambil membawa botol kecap. Abu Nawas, aku dengar minum kecap bisa menyembuhkan batuk. Benar atau tidak? Abu Nawas memperhatikan botol kecap itu seolah sedang menatap benda paling misterius di bumi. Kalau kecap bisa menyembuhkan batuk, maka seluruh ahli tabib sudah tutup usaha dan membuka pabrik kecap. Orang-orang tertawa geli. Yang membuatmu lega setelah minum kecap adalah teksturnya yang kental sehingga menenangkan tenggorokan. Tapi batuk penyebabnya bisa banyak. Tidak semua bisa hilang hanya karena kecap. Wanita itu tampak malu. Jadi selama ini saya cuma tertipu rasa manis. Betul. Kau sedang membohongi tenggorokanmu dengan harapan ia lupa batuk. Raja hampir tersedak tertawa. Tiba-tiba seorang bapak tua berlari-lari kecil, membawa segenggam garam. Abu Nawas. Abu Nawas. Satu pertanyaan penting. Kalau masuk angin, garam dimasukkan ke pusar bisa menyerap anginnya, kan? Abu Nawas menatap pusar bapak itu, lalu menatap garam, lalu menatap warga. Pusar bukan cerobong asap, dan garam bukan penyedot angin. Semua langsung riuh. Masuk angin itu sebenarnya tubuh sedang kedinginan, perut kembung, atau aliran darah tidak lancar. Garam yang ditempel hanya memberi rasa hangat, bukan menyedot apapun. Kalau pusar bisa menyedot angin, kau sudah berterbangan seperti layang-layang sejak kecil. Bapak itu menunduk, menatap garamnya dengan sedih seperti melihat sahabat lama yang ternyata tidak sakti. Sebelum suasana reda, tiba-tiba seorang pedagang rempah maju dengan wajah cemas. Abu Nawas, aku tidak tahu ini mitos atau bukan. Katanya kalau kita sering stres, tubuh bisa mengkeraskan darah sehingga darah tidak mengalir lancar. Abu Nawas memiringkan kepala. Kalau darah bisa mengeras hanya karena stres, setiap orang yang sedang menghadapi hidup akan jatuh pingsan di jalan. Pedagang rempah menelan ludah. Yang benar, lanjut Abu Nawas, stres membuat pembuluh darah menyempit dan aliran darah melambat. Itu sebabnya orang yang banyak pikiran sering pusing, bukan karena darahnya jadi seperti batu. Pedagang itu bernafas lega dan bergegas pulang, mungkin untuk berhenti stres sesering mungkin. Sebelum Abu Nawas pergi, Raja mendekat dengan ekspresi geli tapi khawatir. Abu, aku takut besok rakyat datang membawa mitos baru lagi. Abu Nawas tersenyum. Itu pasti, Baginda. Kau yakin? Ya. Selama manusia lebih cepat mempercayai cerita daripada memahami fakta, mitos akan selalu hidup. Dan selama mereka masih mencariku, akal sehat akan tetap punya pekerjaan. Tidak lama kemudian, dari kejauhan terdengar suara panik seorang warga berlari ke arah mereka. Abu Nawas. Tolong. Tolong. Aku dengar kalau tertawa terlalu keras bisa membuat jantung turun ke perut. Abu Nawas memejamkan mata dan berbisik lirih. Ya Allah, ternyata mitos juga lebih rajin daripada manusia belajar. Raja tertawa sampai air matanya keluar, yang ironisnya, hanya membuat warga itu semakin yakin bahwa jantung raja benar-benar bisa turun. Abu Nawas menoleh perlahan kepada warga yang panik itu, seolah sedang menatap sumber masalah kesehatan paling gigih di seluruh negeri. Jantung tidak bisa turun ke perut, katanya tenang. Kalau jantung bisa turun, maka perutmu akan penuh suara, duk-duk, setiap kau lapar.
Warga itu terdiam, memegang perutnya takut-takut, memastikan tidak ada dentuman apapun di sana. Tertawa membuat otot perutmu bergerak, membuat napas lebih kencang, dan membuat tubuh melepas hormon bahagia. Itu sebabnya kau merasa dadamu bergetar. Bukan karena jantung pindah kamar. Kerumunan langsung tertawa, lagi, dan warga itu merasa aman, seolah jantungnya kembali naik ke tempat semula, meski sejak awal tidak pernah turun. Abu Nawas menepuk tangan, berniat pamit. Tapi orang-orang masih berdiri mengelilinginya, menatap seolah mereka akan mengajukan 100 mitos berikutnya. Raja akhirnya mengambil langkah maju dan mengangkat kedua tangannya. Wahai rakyatku, hari ini cukup sampai di sini. Abu Nawas sudah menjawab lebih banyak mitos daripada jumlah mitos yang bisa ditampung oleh akal sehat manusia. Orang-orang mengangguk, meskipun sebagian masih tampak tidak puas karena belum sempat bertanya hal-hal ganjil seperti apakah makan sambil bicara dengan hewan membuat bahasa hewan masuk ke otak, atau apakah mandi terlalu malam membuat roh air tersinggung. Abu Nawas memandang mereka satu persatu dan tersenyum tipis. Rakyat sekalian, katanya, ingatlah satu hal, penyakit yang paling sulit diobati bukanlah demam, batuk, atau kembung, melainkan keyakinan yang tidak mau diperiksa ulang. Suasana tiba-tiba hening. Pesan itu masuk ke kepala setiap orang, pelan tapi dalam. Lalu Abu melanjutkan. Kalau ragu, bertanyalah. Kalau jawabanku tidak sesuai dengan logika, tinggalkan. Kalau sesuai, gunakan. Jangan biarkan mitos mengambil alih hidupmu. Raja menepuk bahu Abu Nawas dengan bangga. Kau telah menyelamatkan rakyatku dari ketakutan palsu. Abu Nawas menoleh dan tersenyum nakal. Aku hanya ingin menyelamatkan Baginda dari laporan-laporan aneh yang menghampiri setiap pagi. Raja tertawa keras, kali ini tanpa takut jantungnya turun ke perut. Kerumunan mulai bubar. Orang-orang pulang sambil saling mengingatkan, besok, jangan percaya apapun sebelum bertanya pada logika. Aku tidak akan lagi taruh garam di pusar. Mulai hari ini, aku minum es tanpa rasa dosa. Abu Nawas berjalan pulang perlahan, menyusuri lorong kota yang mulai sepi. Angin sore menyentuh wajahnya, membawa suara-suara warga yang masih membicarakan mitos-mitos memalukan yang mereka percaya. Di tikungan jalan, ia mendengar seseorang memanggil pelan. Abu Nawas. Ia menoleh. Seorang anak kecil berdiri dengan wajah polos. Apa benar, kalau kita terlalu banyak berpikir, kepala bisa mengecil? Abu Nawas menatap langit merah jingga dan menghela napas yang paling panjang hari itu. Tidak, nak. Yang mengecil itu akal, kalau kau tidak mau belajar. Anak itu tersenyum, mengangguk, lalu berlari pulang. Abu Nawas melanjutkan langkah, dengan satu kesimpulan di hatinya. Akal sehat memang tidak pernah habis, tapi kerjaannya tidak pernah selesai. Mitos atau fakta, minum es bikin flu. Di sebuah balai kota kecil, para warga berkerumun karena beredar beragam mitos kesehatan yang membuat banyak orang resah. Raja, yang mulai bosan mendengar laporan-laporan aneh itu, memanggil satu-satunya orang yang tidak pernah gagal membuatnya penasaran, Abu Nawas. Abu Nawas, kata Raja sambil menatap serius, hari ini kau akan menjawab berbagai mitos yang bikin rakyatku bingung. Tapi jangan pakai sihir atau kata-kata ajaib. Gunakan logika dan bukti. Ingat, rakyatku gampang percaya hal-hal aneh. Abu Nawas mengangguk tenang. Baginda, kebingungan rakyat biasanya bukan karena mitosnya, tapi karena tidak dibiasakan bertanya. Belum sempat Raja merespons, seorang warga berlari tergopoh masuk. Satu-satu. Mitos pertama, minum es bikin flu. Abu Nawas, jerit warga itu, anak saya minum es sekali saja, besoknya langsung meler. Itu bukti, kan? Minum es bikin flu. Abu Nawas mengelus janggutnya, lalu memegang gelas air yang diletakkan di meja. Kalau begitu, katanya, coba jawab, kenapa flu paling banyak muncul saat musim hujan, padahal orang jarang beli es karena dingin? Warga itu terdiam. Flu datang dari virus, bukan dari es. Kalau benar es penyebab flu, pedagang es keliling sudah jadi penyebar wabah terbesar sedunia. Orang-orang langsung mengangguk-angguk. Abu Nawas menambahkan, dan kenapa anakmu meler setelah minum es? Karena dia memang sedang flu dari orang lain, bukan dari es. Ia menunjuk hidung bapak itu. Kau sendiri sedang meler sejak tadi. Mungkin sumbernya ya, kau. Seluruh balai kota meledak tertawa. Si bapak mendadak menutup hidungnya. Dua-dua. Mitos kedua, berjemur lama bikin sehat total. Seorang ibu-ibu membawa payung masuk sambil marah-marah. Abu Nawas, orang kampung sebelah bilang kalau mau sehat harus berjemur 1 jam setiap hari. Anak saya sudah ikut, sekarang malah gosong. Abu Nawas mengangguk. Berjemur itu baik, tetapi seperti obat, dosisnya lebih penting dari niatnya. Ia mengambil 2 gelas, satu berisi air panas, satu air hangat. Air panas bisa membuatmu mandi lebih nyaman, tapi kalau kau masukkan tangan terlalu lama, kau malah terbakar. Ibu itu mengangguk, mulai mengerti. Berjemur pun begitu. Ada waktunya. Matahari pagi memberi vitamin D, tapi matahari yang terlalu panas memberi warna baru. Ibu-ibu itu spontan tertawa sambil mengelus kulit lengannya yang gelap. 3-3. Mitos ketiga, makan telur bikin kolesterol langsung naik. Seorang lelaki berbadan besar datang sambil membawa telur 1 keranjang. Abu Nawas. Orang-orang bilang telur itu jahat. Padahal saya suka sekali makan telur. Apa saya harus berhenti?
Abu Nawas mengambil sebutir telur, mengangkatnya tinggi-tinggi. Yang membuatmu bermasalah bukan telurnya. Tapi kalau kau makan 5 telur sambil duduk seharian tanpa jalan, itu baru masalah. Orang-orang tertawa lagi. Ia melanjutkan, kolesterol adalah kombinasi antara makanan, tubuhmu sendiri, dan kebiasaanmu. Kalau kolesterol langsung naik hanya karena 1 telur, maka ayam harusnya makhluk paling berbahaya di dunia. Lelaki itu tersenyum lega. Jadi, saya boleh makan telur. Boleh. Asal tidak kau makan sekaligus keranjangnya. 4. Mitos keempat, herbal pasti lebih aman dari obat. Seorang kakek muncul dengan tas kain berisi berbagai ramuan. Abu Nawas, orang-orang bilang obat itu racun. Yang alami lebih baik. Ini ramuan tumbuhan dari hutan. Tidak mungkin ada efek samping. Abu Nawas mendekat dan mengintip isi tas. Yang alami belum tentu aman. Ular berbisa juga alami. Racun jamur pun alami. Kakek itu mengernyit. Obat itu diuji bertahun-tahun sebelum diberikan kepada pasien. Herbal tidak otomatis buruk, tapi tetap butuh aturan dan dosis. Kalau kau makan 1 sendok madu, sehat. Tapi kalau kau makan 1 mangkuk penuh madu setiap hari, apa jantungmu mau menunggu kau menjadi lebah dulu? Kakek itu terdiam, lalu tertawa sampai keluar air mata. 5. Mitos kelima, banyak tertawa membuat panjang umur. Raja mendadak ikut bicara. Ini mitos paling sering kudengar, katanya tertawa memperpanjang umur. Betulkah itu? Abu Nawas menatap raja dengan ekspresi serius, jarang sekali ia begitu. Tidak sepenuhnya benar. Tertawa membantu meredakan stres, memperbaiki suasana hati, dan membuat badan lebih sehat. Tapi kalau tertawa tanpa alasan setiap hari, bisa-bisa kau dianggap butuh tabib khusus. Para prajurit menahan tawa. Jadi bagaimana cara panjang umur? Tanya raja. Abu Nawas mengangkat 2 jarinya. 1. Makan cukup. 2. Tidur cukup. 3. Jangan stres memikirkan hal-hal yang bahkan kenyataannya tidak jelas. Seperti mitos? Tanya raja. Seperti mitos, dan seperti orang-orang yang percaya kalau uang bisa tumbuh dari menanam receh di tanah. Seluruh ruangan pecah oleh tawa panjang. 6. Penutup konflik yang tidak pernah selesai. Setelah semua mitos dijelaskan, warga bukannya puas, mereka malah muncul dengan daftar baru. Abu Nawas, kalau makan sambil berdiri, makanan turun ke kaki, ya. Abu Nawas, kalau tidak sarapan, lambung bisa berteriak, kan. Abu Nawas, kalau tidur setelah makan bisa berubah jadi ular. Abu Nawas menatap mereka lama sekali. Baiklah, katanya lirih, mulai besok aku buka klinik logika. Gratis. Tapi yang mau masuk, harus membawa akal sehatnya dulu. Raja langsung berdiri sambil bertepuk tangan. Wahai rakyatku. Mulai hari ini, siapa yang mau bertanya soal kesehatan, tanyakan dulu pada logika. Kalau logikanya menolak, barulah kalian tanya Abu Nawas. Para warga serempak mengangguk, meski sebagian masih sibuk membolak-balikan mitos di kepala mereka. Abu Nawas berjalan keluar balai kota sambil berbisik pelan. Ini baru awal, besok pasti ada yang bertanya apakah pikiran negatif bisa bikin rambut rontok. Dan benar saja, 5 langkah dari pintu, seorang pemuda berlari. Abu Nawas. Rambut saya rontok, apa karena saya sering mikir mantan? Abu Nawas langsung menutup wajahnya. Hari itu, kepintarannya benar-benar diuji sampai batas terakhir. Abu Nawas berhenti melangkah dan menatap pemuda itu sambil berkedip pelan. Kau pikir mantanmu punya kekuatan sihir sampai membuat rambutmu rontok dari jarak jauh? Pemuda itu menggaruk kepalanya, yang memang sudah mulai tipis. Tapi setiap saya ingat dia, rambut saya jatuh 1 helai. Itu fakta, Abu. Abu Nawas menghela napas dalam-dalam. Para warga kembali mengerumun, seolah masalah rambut pemuda itu adalah urusan nasional. Begini, kata Abu Nawas sambil memungut sebuah daun kering dari tanah. Kalau setiap kali kau ingat mantan, kau stres. Dan kalau stres, tubuhmu melepaskan hormon-hormon yang bisa mempercepat kerontokan rambut. Jadi penyebabnya bukan mantanmu, tapi reaksimu sendiri terhadap mantanmu. Pemuda itu menunjuk dahinya. Berarti, mantan punya efek tidak langsung. Yang punya efek itu otakmu, bukan mantanmu, jawab Abu Nawas cepat. Otakmu itu pusat perintah. Mantanmu cuma pusat masalah. Warga tertawa keras. Abu Nawas melanjutkan, kalau kau mau rambutmu tumbuh lebih sehat, kurangi stres. Jangan memikirkan orang yang bahkan tidak memikirkanmu lagi. Pemuda itu langsung menunduk dalam renungan paling bijak sepanjang hidupnya. Belum sempat Abu Nawas jalan lagi, seorang wanita parubaya datang sambil membawa kipas. Abu Nawas. Katanya kipas angin bisa bikin masuk angin. Suami saya dilarang tidur pakai kipas karena bisa, angin duduk. Itu benar, kan? Abu Nawas mengambil kipas itu, mengayunkannya perlahan ke wajahnya sendiri. Kalau kipas angin menyebabkan penyakit, maka setiap burung yang terbang dengan sayapnya harusnya masuk angin sepanjang hari. Wanita itu terpaku. Kipas angin tidak menciptakan penyakit. Ia hanya memindahkan udara. Yang jadi masalah adalah kalau tubuhmu kedinginan terlalu lama, sirkulasi darah bisa melambat, otot menegang, dan tubuh memberi sinyal tidak nyaman. Ini yang orang sebut masuk angin. Jadi kipasnya tidak salah. Yang salah, biasanya kebiasaan tidur tanpa selimut dan makan gorengan 3 kali sehari. Warga tertawa lagi, terutama para bapak yang merasa tersindir.
Tiba-tiba seorang prajurit datang membawa botol air besar. Abu Nawas, tolong jelaskan. Temanku bilang kalau minum air dingin setelah olahraga bisa bikin jantung berhenti mendadak. Abu Nawas membuka tutup botol itu, menenggaknya sedikit. Aku masih hidup. Jadi mitos itu salah sejak dulu. Prajurit itu masih tampak ragu. Tapi katanya tubuh bisa kaget. Tubuhmu bukan rusa di tengah hutan yang kaget melihat singa, sahut Abu Nawas, membuat para warga tergelak. Setelah olahraga, tubuhmu panas. Air dingin hanya menurunkannya perlahan. Tidak ada organ tubuh manusia yang berhenti bekerja hanya karena dingin sebentar. Prajurit itu manggut-manggut, wajahnya berseri, mungkin lebih lega karena ia bisa kembali minum es setelah berlari. Seorang ibu muda mendekat dengan wajah penuh kekhawatiran. Abu Nawas, saya baru melahirkan. Orang-orang bilang kalau saya minum terlalu banyak air nanti bisa mengurangi kualitas ASI. Betul begitu. Abu Nawas menatap ibu itu dengan lembut. Air itu bahan utama untuk membuat ASI. Bagaimana mungkin air malah menguranginya? Ibu itu tercengang. Tapi kata tetangga. Kalau semua kata tetangga benar, potong Abu Nawas, maka semua masalah dunia sudah selesai sejak lama. Warga yang merasa tetangganya cerewet langsung terbahak. Minumlah cukup air. Tubuhmu cerdas. Ia tahu berapa banyak ASI yang dibutuhkan bayimu, bahkan saat kau tidak tahu. Ibu itu menangis haru, bukan karena sedih, tapi karena akhirnya ada yang menjelaskan dengan masuk akal. Belum selesai masalah ASI, seorang lelaki kurus dengan wajah serius berdiri di depan Abu Nawas sambil menggenggam perutnya. Abu Nawas, aku punya pertanyaan paling besar tentang kesehatan manusia. Semua orang mendadak hening. Apa benar, kalau kita makan sambil bicara, nanti makanan dan kata-kata bisa tercampur di dalam perut lalu bikin penyakit? Keheningan berubah menjadi tawa meledak-meledak. Abu Nawas menepuk bahu lelaki itu. Kalau kata-kata bisa bercampur dalam perut, maka penyair pasti tidak bisa makan karena puisinya bisa tercecer ke lambung. Warga semakin histeris. Yang benar adalah, makan sambil bicara membuatmu menelan lebih banyak udara, dan itu membuatmu mudah bersendawa atau kembung. Tapi kata-katamu tetap tinggal di mulut, bukan di lambung. Lelaki itu menghela napas lega, seolah hidupnya baru saja diselamatkan dari bencana besar yang tidak pernah ada. Raja yang sejak tadi mengamati semua tanya jawab itu akhirnya berdiri dan mendekati Abu Nawas. Abu, aku baru sadar, setiap kali ada mitos, yang hilang adalah satu hal. Apa itu, Baginda? Akhlak untuk bertanya sebelum percaya. Abu Nawas tersenyum lebar. Itulah sebabnya aku lebih banyak menjawab dengan logika daripada dongeng. Raja mengangguk. Tetapi aku yakin baru setengah mitos yang kau jelaskan. Besok rakyatku pasti datang lagi membawa mitos baru. Abu Nawas menepuk dahi. Besok. Baginda, malam ini saja aku yakin ada yang akan menghampiriku hanya untuk bertanya apakah tidur miring ke kiri bisa membuat mimpi buruk muncul dari arah barat. Dan seperti mengonfirmasi ucapannya, seorang anak kecil tiba-tiba muncul dari belakang sambil mengangkat telunjuk. Abu Nawas. Kalau makan sambil tiduran, apakah pencernaan bisa ikut tidur juga? Abu Nawas menatap langit. Ya Allah, ternyata aku bukan hanya menjadi penasihat kesehatan, tapi juga penjaga akal umat. Warga kembali tertawa sampai balai kota hampir roboh. Abu Nawas menghela napas panjang sambil mengusap wajahnya, lalu jongkok agar sejajar dengan si anak kecil. Kalau pencernaan ikut tidur, katanya lembut, maka semua orang yang makan malam kemudian ketiduran di tikar akan bangun dengan nasi masih utuh di perut. Kau pernah lihat orang muntah nasi yang masih bulat dan hangat seperti baru ditanak? Anak itu menggeleng kuat-kuat. Nah, itu buktinya pencernaan tetap bekerja, bahkan saat kau tidur. Yang membuat masalah adalah posisi tidur sambil makan bisa membuat makanan kembali naik ke tenggorokan. Itu namanya reflux. Tidak lucu kalau makanan yang sudah masuk keluar lagi hanya karena kau malas duduk. Anak kecil itu langsung duduk tegak seperti prajurit yang sedang siap siaga. Namun belum sempat Abu Nawas berdiri, seorang pemuda lain menodongkan pertanyaan yang lebih aneh. Kalau begitu Abu Nawas, apa benar kalau kita tidur terlalu malam, hati bisa protes dan menolak bekerja? Orang-orang mulai geleng-geleng. Bahkan Raja menahan tawa sambil menutupi mulutnya dengan jubah. Abu Nawas menatap pemuda itu lama, lalu bertanya, kalau hatimu bisa protes, berarti ia bisa bicara. Pemuda itu tersipu. Begini, jelas Abu Nawas, hati memang bekerja paling aktif saat malam ketika tubuh lebih tenang. Tapi bukan berarti ia mogok hanya karena kau tidur lewat tengah malam. Yang benar adalah, kalau kau sering begadang, tubuh semakin sulit pulih, hormon kacau, gula darah naik, dan hati bekerja lebih berat. Itu sebabnya orang mudah sakit. Pemuda itu mengangguk cepat. Jadi, begadang itu boleh. Boleh kalau sesekali. Tapi kalau tiap malam, yang rusak bukan hatimu duluan, tetapi masa depanmu. Semua orang pecah tawa, kecuali pemuda itu yang tiba-tiba menyadari bahwa hidupnya memang banyak begadang tanpa alasan kuat. Seorang wanita muda maju sambil membawa botol kecap. Abu Nawas, aku dengar minum kecap bisa menyembuhkan batuk. Benar atau tidak? Abu Nawas memperhatikan botol kecap itu seolah sedang menatap benda paling misterius di bumi. Kalau kecap bisa menyembuhkan batuk, maka seluruh ahli tabib sudah tutup usaha dan membuka pabrik kecap. Orang-orang tertawa geli.
Yang membuatmu lega setelah minum kecap adalah teksturnya yang kental sehingga menenangkan tenggorokan. Tapi batuk penyebabnya bisa banyak. Tidak semua bisa hilang hanya karena kecap. Wanita itu tampak malu. Jadi selama ini saya cuma tertipu rasa manis. Betul. Kau sedang membohongi tenggorokanmu dengan harapan ia lupa batuk. Raja hampir tersedak tertawa. Tiba-tiba seorang bapak tua berlari-lari kecil, membawa segenggam garam. Abu Nawas. Abu Nawas. Satu pertanyaan penting. Kalau masuk angin, garam dimasukkan ke pusar bisa menyerap anginnya, kan? Abu Nawas menatap pusar bapak itu, lalu menatap garam, lalu menatap warga. Pusar bukan cerobong asap, dan garam bukan penyedot angin. Semua langsung riuh. Masuk angin itu sebenarnya tubuh sedang kedinginan, perut kembung, atau aliran darah tidak lancar. Garam yang ditempel hanya memberi rasa hangat, bukan menyedot apapun. Kalau pusar bisa menyedot angin, kau sudah berterbangan seperti layang-layang sejak kecil. Bapak itu menunduk, menatap garamnya dengan sedih seperti melihat sahabat lama yang ternyata tidak sakti. Sebelum suasana reda, tiba-tiba seorang pedagang rempah maju dengan wajah cemas. Abu Nawas, aku tidak tahu ini mitos atau bukan. Katanya kalau kita sering stres, tubuh bisa mengkeraskan darah sehingga darah tidak mengalir lancar. Abu Nawas memiringkan kepala. Kalau darah bisa mengeras hanya karena stres, setiap orang yang sedang menghadapi hidup akan jatuh pingsan di jalan. Pedagang rempah menelan ludah. Yang benar, lanjut Abu Nawas, stres membuat pembuluh darah menyempit dan aliran darah melambat. Itu sebabnya orang yang banyak pikiran sering pusing, bukan karena darahnya jadi seperti batu. Pedagang itu bernafas lega dan bergegas pulang, mungkin untuk berhenti stres sesering mungkin. Sebelum Abu Nawas pergi, Raja mendekat dengan ekspresi geli tapi khawatir. Abu, aku takut besok rakyat datang membawa mitos baru lagi. Abu Nawas tersenyum. Itu pasti, Baginda. Kau yakin? Ya. Selama manusia lebih cepat mempercayai cerita daripada memahami fakta, mitos akan selalu hidup. Dan selama mereka masih mencariku, akal sehat akan tetap punya pekerjaan. Tidak lama kemudian, dari kejauhan terdengar suara panik seorang warga berlari ke arah mereka. Abu Nawas. Tolong. Tolong. Aku dengar kalau tertawa terlalu keras bisa membuat jantung turun ke perut. Abu Nawas memejamkan mata dan berbisik lirih. Ya Allah, ternyata mitos juga lebih rajin daripada manusia belajar. Raja tertawa sampai air matanya keluar, yang ironisnya, hanya membuat warga itu semakin yakin bahwa jantung Raja benar-benar bisa turun. Abu Nawas menoleh perlahan kepada warga yang panik itu, seolah sedang menatap sumber masalah kesehatan paling gigih di seluruh negeri. Jantung tidak bisa turun ke perut, katanya tenang. Kalau jantung bisa turun, maka perutmu akan penuh suara, duk-duk, setiap kau lapar. Warga itu terdiam, memegang perutnya takut-takut, memastikan tidak ada dentuman apapun di sana. Tertawa membuat otot perutmu bergerak, membuat napas lebih kencang, dan membuat tubuh melepas hormon bahagia. Itu sebabnya kau merasa dadamu bergetar. Bukan karena jantung pindah kamar. Kerumunan langsung tertawa, lagi, dan warga itu merasa aman, seolah jantungnya kembali naik ke tempat semula meski sejak awal tidak pernah turun. Abu Nawas menepuk tangan, berniat pamit. Tapi orang-orang masih berdiri mengelilinginya, menatap seolah mereka akan mengajukan 100 mitos berikutnya. Raja akhirnya mengambil langkah maju dan mengangkat kedua tangannya. Wahai rakyatku, hari ini cukup sampai di sini. Abu Nawas sudah menjawab lebih banyak mitos daripada jumlah mitos yang bisa ditampung oleh akal sehat manusia. Orang-orang mengangguk, meskipun sebagian masih tampak tidak puas karena belum sempat bertanya hal-hal ganjil seperti apakah makan sambil bicara dengan hewan membuat bahasa hewan masuk ke otak, atau apakah mandi terlalu malam membuat roh air tersinggung. Abu Nawas memandang mereka satu persatu dan tersenyum tipis. Rakyat sekalian, katanya, ingatlah satu hal, penyakit yang paling sulit diobati bukanlah demam, batuk, atau kembung, melainkan keyakinan yang tidak mau diperiksa ulang. Suasana tiba-tiba hening. Pesan itu masuk ke kepala setiap orang, pelan tapi dalam. Lalu Abu melanjutkan. Kalau ragu, bertanyalah. Kalau jawabanku tidak sesuai dengan logika, tinggalkan. Kalau sesuai, gunakan. Jangan biarkan mitos mengambil alih hidupmu. Raja menepuk bahu Abu Nawas dengan bangga. Kau telah menyelamatkan rakyatku dari ketakutan palsu. Abu Nawas menoleh dan tersenyum nakal. Aku hanya ingin menyelamatkan Baginda dari laporan-laporan aneh yang menghampiri setiap pagi. Raja tertawa keras, kali ini tanpa takut jantungnya turun ke perut. Kerumunan mulai bubar. Orang-orang pulang sambil saling mengingatkan, besok, jangan percaya apapun sebelum bertanya pada logika. Aku tidak akan lagi taruh garam di pusar. Mulai hari ini, aku minum es tanpa rasa dosa. Abu Nawas berjalan pulang perlahan, menyusuri lorong kota yang mulai sepi. Angin sore menyentuh wajahnya, membawa suara-suara warga yang masih membicarakan mitos-mitos memalukan yang mereka percaya. Di tikungan jalan, ia mendengar seseorang memanggil pelan. Abu Nawas. Ia menoleh. Seorang anak kecil berdiri dengan wajah polos. Apa benar, kalau kita terlalu banyak berpikir, kepala bisa mengecil? Abu Nawas menatap langit merah jingga dan menghela napas yang paling panjang hari itu. Tidak, nak. Yang mengecil itu akal, kalau kau tidak mau belajar. Anak itu tersenyum, mengangguk, lalu berlari pulang. Abu Nawas melanjutkan langkah,
dengan satu kesimpulan di hatinya. Akal sehat memang tidak pernah habis, tapi kerjaannya tidak pernah selesai. Mitos atau fakta, minum es bikin flu. Di sebuah balai kota kecil, para warga berkerumun karena beredar beragam mitos kesehatan yang membuat banyak orang resah. Raja, yang mulai bosan mendengar laporan-laporan aneh itu, memanggil satu-satunya orang yang tidak pernah gagal membuatnya penasaran, Abu Nawas. Abu Nawas, kata Raja sambil menatap serius, hari ini kau akan menjawab berbagai mitos yang bikin rakyatku bingung. Tapi jangan pakai sihir atau kata-kata ajaib. Gunakan logika dan bukti. Ingat, rakyatku gampang percaya hal-hal aneh. Abu Nawas mengangguk tenang. Baginda, kebingungan rakyat biasanya bukan karena mitosnya, tapi karena tidak dibiasakan bertanya. Belum sempat Raja merespons, seorang warga berlari tergopoh masuk. Satu-satu. Mitos pertama, minum es bikin flu. Abu Nawas, jerit warga itu, anak saya minum es sekali saja, besoknya langsung meler. Itu bukti, kan? Minum es bikin flu. Abu Nawas mengelus janggutnya, lalu memegang gelas air yang diletakkan di meja. Kalau begitu, katanya, coba jawab, kenapa flu paling banyak muncul saat musim hujan, padahal orang jarang beli es karena dingin? Warga itu terdiam. Flu datang dari virus, bukan dari es. Kalau benar es penyebab flu, pedagang es keliling sudah jadi penyebar wabah terbesar sedunia. Orang-orang langsung mengangguk-angguk. Abu Nawas menambahkan, dan kenapa anakmu meler setelah minum es? Karena dia memang sedang flu dari orang lain, bukan dari es. Ia menunjuk hidung bapak itu. Kau sendiri sedang meler sejak tadi. Mungkin sumbernya ya, kau. Seluruh balai kota meledak tertawa. Si bapak mendadak menutup hidungnya. Dua-dua. Mitos kedua, berjemur lama bikin sehat total. Seorang ibu-ibu membawa payung masuk sambil marah-marah. Abu Nawas, orang kampung sebelah bilang kalau mau sehat harus berjemur 1 jam setiap hari. Anak saya sudah ikut, sekarang malah gosong. Abu Nawas mengangguk. Berjemur itu baik, tetapi seperti obat, dosisnya lebih penting dari niatnya. Ia mengambil 2 gelas, satu berisi air panas, satu air hangat. Air panas bisa membuatmu mandi lebih nyaman, tapi kalau kau masukkan tangan terlalu lama, kau malah terbakar. Ibu itu mengangguk, mulai mengerti. Berjemur pun begitu. Ada waktunya. Matahari pagi memberi vitamin D, tapi matahari yang terlalu panas memberi warna baru. Ibu-ibu itu spontan tertawa sambil mengelus kulit lengannya yang gelap. 3-3. Mitos ketiga, makan telur bikin kolesterol langsung naik. Seorang lelaki berbadan besar datang sambil membawa telur 1 keranjang. Abu Nawas. Orang-orang bilang telur itu jahat. Padahal saya suka sekali makan telur. Apa saya harus berhenti? Abu Nawas mengambil sebutir telur, mengangkatnya tinggi-tinggi. Yang membuatmu bermasalah bukan telurnya. Tapi kalau kau makan 5 telur sambil duduk seharian tanpa jalan, itu baru masalah. Orang-orang tertawa lagi. Ia melanjutkan, kolesterol adalah kombinasi antara makanan, tubuhmu sendiri, dan kebiasaanmu. Kalau kolesterol langsung naik hanya karena 1 telur, maka ayam harusnya makhluk paling berbahaya di dunia. Lelaki itu tersenyum lega. Jadi, saya boleh makan telur? Boleh. Asal tidak kau makan sekaligus keranjangnya. 4-4. Mitos keempat, herbal pasti lebih aman dari obat. Seorang kakek muncul dengan tas kain berisi berbagai ramuan. Abu Nawas, orang-orang bilang obat itu racun. Yang alami lebih baik. Ini ramuan tumbuhan dari hutan. Tidak mungkin ada efek samping. Abu Nawas mendekat dan mengintip isi tas. Yang alami belum tentu aman. Ular berbisa juga alami. Racun jamur pun alami. Kakek itu mengernyit. Obat itu diuji bertahun-tahun sebelum diberikan kepada pasien. Herbal tidak otomatis buruk, tapi tetap butuh aturan dan dosis. Kalau kau makan 1 sendok madu, sehat. Tapi kalau kau makan 1 mangkuk penuh madu setiap hari, apa jantungmu mau menunggu kau menjadi lebah dulu? Kakek itu terdiam, lalu tertawa sampai keluar air mata. 5-5. Mitos kelima, banyak tertawa membuat panjang umur. Raja mendadak ikut bicara. Ini mitos paling sering kudengar, katanya tertawa memperpanjang umur. Betulkah itu? Abu Nawas menatap Raja dengan ekspresi serius, jarang sekali ia begitu. Tidak sepenuhnya benar. Tertawa membantu meredakan stres, memperbaiki suasana hati, dan membuat badan lebih sehat. Tapi kalau tertawa tanpa alasan setiap hari, bisa-bisa kau dianggap butuh tabib khusus. Para prajurit menahan tawa. Jadi bagaimana cara panjang umur? Tanya Raja. Abu Nawas mengangkat 2 jarinya. 1. Makan cukup. 2. Tidur cukup. 3. Jangan stres memikirkan hal-hal yang bahkan kenyataannya tidak jelas. Seperti mitos? Tanya Raja. Seperti mitos, dan seperti orang-orang yang percaya kalau uang bisa tumbuh dari menanam receh di tanah. Seluruh ruangan pecah oleh tawa panjang. 6-6. Penutup konflik yang tidak pernah selesai. Setelah semua mitos dijelaskan, warga bukannya puas, mereka malah muncul dengan daftar baru. Abu Nawas, kalau makan sambil berdiri, makanan turun ke kaki, ya. Abu Nawas, kalau tidak sarapan, lambung bisa berteriak, kan. Abu Nawas, kalau tidur setelah makan bisa berubah jadi ular. Abu Nawas menatap mereka lama sekali. Baiklah, katanya lirih, mulai besok aku buka klinik logika. Gratis. Tapi yang mau masuk,
harus membawa akal sehatnya dulu. Raja langsung berdiri sambil bertepuk tangan. Wahai rakyatku, mulai hari ini, siapa yang mau bertanya soal kesehatan, tanyakan dulu pada logika. Kalau logikanya menolak, barulah kalian tanya Abu Nawas. Para warga serempak mengangguk, meski sebagian masih sibuk membolak-balikan mitos di kepala mereka. Abu Nawas berjalan keluar balai kota sambil berbisik pelan. Ini baru awal, besok pasti ada yang bertanya apakah pikiran negatif bisa bikin rambut rontok. Dan benar saja, 5 langkah dari pintu, seorang pemuda berlari. Abu Nawas. Rambut saya rontok, apa karena saya sering mikir mantan? Abu Nawas langsung menutup wajahnya. Hari itu, kepintarannya benar-benar diuji sampai batas terakhir. Abu Nawas berhenti melangkah dan menatap pemuda itu sambil berkedip pelan. Kau pikir mantanmu punya kekuatan sihir sampai membuat rambutmu rontok dari jarak jauh? Pemuda itu menggaruk kepalanya, yang memang sudah mulai tipis. Tapi setiap saya ingat dia, rambut saya jatuh satu helai. Itu fakta, Abu. Abu Nawas menghela napas dalam-dalam. Para warga kembali mengerumun, seolah masalah rambut pemuda itu adalah urusan nasional. Begini, kata Abu Nawas sambil memungut sebuah daun kering dari tanah. Kalau setiap kali kau ingat mantan, kau stres. Dan kalau stres, tubuhmu melepaskan hormon-hormon yang bisa mempercepat kerontokan rambut. Jadi penyebabnya bukan mantanmu, tapi reaksimu sendiri terhadap mantanmu. Pemuda itu menunjuk dahinya. Berarti, mantan punya efek tidak langsung. Yang punya efek itu otakmu, bukan mantanmu, jawab Abu Nawas cepat. Otakmu itu pusat perintah. Mantanmu cuma pusat masalah. Warga tertawa keras. Abu Nawas melanjutkan, kalau kau mau rambutmu tumbuh lebih sehat, kurangi stres. Jangan memikirkan orang yang bahkan tidak memikirkanmu lagi. Pemuda itu langsung menunduk dalam renungan paling bijak sepanjang hidupnya. Belum sempat Abu Nawas jalan lagi, seorang wanita parubaya datang sambil membawa kipas. Abu Nawas. Katanya kipas angin bisa bikin masuk angin. Suami saya dilarang tidur pakai kipas karena bisa, angin duduk. Itu benar, kan? Abu Nawas mengambil kipas itu, mengayunkannya perlahan ke wajahnya sendiri. Kalau kipas angin menyebabkan penyakit, maka setiap burung yang terbang dengan sayapnya harusnya masuk angin sepanjang hari. Wanita itu terpaku. Kipas angin tidak menciptakan penyakit. Ia hanya memindahkan udara. Yang jadi masalah adalah kalau tubuhmu kedinginan terlalu lama, sirkulasi darah bisa melambat, otot menegang, dan tubuh memberi sinyal tidak nyaman. Ini yang orang sebut masuk angin. Jadi kipasnya tidak salah. Yang salah, biasanya kebiasaan tidur tanpa selimut dan makan gorengan 3 kali sehari. Warga tertawa lagi, terutama para bapak yang merasa tersindir. Tiba-tiba seorang prajurit datang membawa botol air besar. Abu Nawas. Tolong jelaskan. Temanku bilang kalau minum air dingin setelah olahraga bisa bikin jantung berhenti mendadak. Abu Nawas membuka tutup botol itu, menenggaknya sedikit. Aku masih hidup. Jadi mitos itu salah sejak dulu. Prajurit itu masih tampak ragu. Tapi katanya tubuh bisa kaget. Tubuhmu bukan rusa di tengah hutan yang kaget melihat singa, sahut Abu Nawas, membuat para warga tergelak. Setelah olahraga, tubuhmu panas. Air dingin hanya menurunkannya perlahan. Tidak ada organ tubuh manusia yang berhenti bekerja hanya karena dingin sebentar. Prajurit itu manggut-manggut, wajahnya berseri, mungkin lebih lega karena ia bisa kembali minum es setelah berlari. Seorang ibu muda mendekat dengan wajah penuh kekhawatiran. Abu Nawas, saya baru melahirkan. Orang-orang bilang kalau saya minum terlalu banyak air nanti bisa mengurangi kualitas ASI. Betul begitu. Abu Nawas menatap ibu itu dengan lembut. Air itu bahan utama untuk membuat ASI. Bagaimana mungkin air malah menguranginya? Ibu itu tercengang. Tapi kata tetangga. Kalau semua kata tetangga benar, potong Abu Nawas, maka semua masalah dunia sudah selesai sejak lama. Warga yang merasa tetangganya cerewet langsung terbahak. Minumlah cukup air. Tubuhmu cerdas. Ia tahu berapa banyak ASI yang dibutuhkan bayimu, bahkan saat kau tidak tahu. Ibu itu menangis haru, bukan karena sedih, tapi karena akhirnya ada yang menjelaskan dengan masuk akal. Belum selesai masalah ASI, seorang lelaki kurus dengan wajah serius berdiri di depan Abu Nawas sambil menggenggam perutnya. Abu Nawas, aku punya pertanyaan paling besar tentang kesehatan manusia. Semua orang mendadak hening. Apa benar, kalau kita makan sambil bicara, nanti makanan dan kata-kata bisa tercampur di dalam perut lalu bikin penyakit? Keheningan berubah menjadi tawa meledak-meledak. Abu Nawas menepuk bahu lelaki itu. Kalau kata-kata bisa bercampur dalam perut, maka penyair pasti tidak bisa makan karena puisinya bisa tercecer ke lambung. Warga semakin histeris. Yang benar adalah, makan sambil bicara membuatmu menelan lebih banyak udara, dan itu membuatmu mudah bersendawa atau kembung. Tapi kata-katamu tetap tinggal di mulut, bukan di lambung. Lelaki itu menghela napas lega, seolah hidupnya baru saja diselamatkan dari bencana besar yang tidak pernah ada. Raja yang sejak tadi mengamati semua tanya jawab itu akhirnya berdiri dan mendekati Abu Nawas. Abu, aku baru sadar, setiap kali ada mitos, yang hilang adalah satu hal. Apa itu, Baginda? Akhlak untuk bertanya sebelum percaya. Abu Nawas tersenyum lebar. Itulah sebabnya aku lebih banyak menjawab dengan logika daripada dongeng. Raja mengangguk. Tetapi aku yakin baru setengah mitos yang kau jelaskan.
Besok rakyatku pasti datang lagi membawa mitos baru. Abu Nawas menepuk dahi. Besok. Baginda, malam ini saja aku yakin ada yang akan menghampiriku hanya untuk bertanya apakah tidur miring ke kiri bisa membuat mimpi buruk muncul dari arah barat. Dan seperti mengonfirmasi ucapannya, seorang anak kecil tiba-tiba muncul dari belakang sambil mengangkat telunjuk. Abu Nawas. Kalau makan sambil tiduran, apakah pencernaan bisa ikut tidur juga? Abu Nawas menatap langit. Ya Allah, ternyata aku bukan hanya menjadi penasihat kesehatan, tapi juga penjaga akal umat. Warga kembali tertawa sampai balai kota hampir roboh. Abu Nawas menghela napas panjang sambil mengusap wajahnya, lalu jongkok agar sejajar dengan si anak kecil. Kalau pencernaan ikut tidur, katanya lembut, maka semua orang yang makan malam kemudian ketiduran di tikar akan bangun dengan nasi masih utuh di perut. Kau pernah lihat orang muntah nasi yang masih bulat dan hangat seperti baru ditanak? Anak itu menggeleng kuat-kuat. Nah, itu buktinya pencernaan tetap bekerja, bahkan saat kau tidur. Yang membuat masalah adalah posisi tidur sambil makan bisa membuat makanan kembali naik ke tenggorokan. Itu namanya reflux. Tidak lucu kalau makanan yang sudah masuk keluar lagi hanya karena kau malas duduk. Anak kecil itu langsung duduk tegak seperti prajurit yang sedang siap siaga. Namun belum sempat Abu Nawas berdiri, seorang pemuda lain menodongkan pertanyaan yang lebih aneh. Kalau begitu Abu Nawas, apa benar kalau kita tidur terlalu malam, hati bisa protes dan menolak bekerja? Orang-orang mulai geleng-geleng. Bahkan Raja menahan tawa sambil menutupi mulutnya dengan jubah. Abu Nawas menatap pemuda itu lama, lalu bertanya, kalau hatimu bisa protes, berarti ia bisa bicara. Pemuda itu tersipu. Begini, jelas Abu Nawas, hati memang bekerja paling aktif saat malam ketika tubuh lebih tenang. Tapi bukan berarti ia mogok hanya karena kau tidur lewat tengah malam. Yang benar adalah, kalau kau sering begadang, tubuh semakin sulit pulih, hormon kacau, gula darah naik, dan hati bekerja lebih berat. Itu sebabnya orang mudah sakit. Pemuda itu mengangguk cepat. Jadi, begadang itu boleh. Boleh kalau sesekali. Tapi kalau tiap malam, yang rusak bukan hatimu duluan, tetapi masa depanmu. Semua orang pecah tawa, kecuali pemuda itu yang tiba-tiba menyadari bahwa hidupnya memang banyak begadang tanpa alasan kuat. Seorang wanita muda maju sambil membawa botol kecap. Abu Nawas, aku dengar minum kecap bisa menyembuhkan batuk. Benar atau tidak? Abu Nawas memperhatikan botol kecap itu seolah sedang menatap benda paling misterius di bumi. Kalau kecap bisa menyembuhkan batuk, maka seluruh ahli tabib sudah tutup usaha dan membuka pabrik kecap. Orang-orang tertawa geli. Yang membuatmu lega setelah minum kecap adalah teksturnya yang kental sehingga menenangkan tenggorokan. Tapi batuk penyebabnya bisa banyak. Tidak semua bisa hilang hanya karena kecap. Wanita itu tampak malu. Jadi selama ini saya cuma tertipu rasa manis. Betul. Kau sedang membohongi tenggorokanmu dengan harapan ia lupa batuk. Raja hampir tersedak tertawa. Tiba-tiba seorang bapak tua berlari-lari kecil, membawa segenggam garam. Abu Nawas. Abu Nawas. Satu pertanyaan penting. Kalau masuk angin, garam dimasukkan ke pusar bisa menyerap anginnya, kan? Abu Nawas menatap pusar bapak itu, lalu menatap garam, lalu menatap warga. Pusar bukan cerobong asap, dan garam bukan penyedot angin. Semua langsung riuh. Masuk angin itu sebenarnya tubuh sedang kedinginan, perut kembung, atau aliran darah tidak lancar. Garam yang ditempel hanya memberi rasa hangat, bukan menyedot apapun. Kalau pusar bisa menyedot angin, kau sudah berterbangan seperti layang-layang sejak kecil. Bapak itu menunduk, menatap garamnya dengan sedih seperti melihat sahabat lama yang ternyata tidak sakti. Sebelum suasana reda, tiba-tiba seorang pedagang rempah maju dengan wajah cemas. Abu Nawas, aku tidak tahu ini mitos atau bukan. Katanya kalau kita sering stres, tubuh bisa mengkeraskan darah sehingga darah tidak mengalir lancar. Abu Nawas memiringkan kepala. Kalau darah bisa mengeras hanya karena stres, setiap orang yang sedang menghadapi hidup akan jatuh pingsan di jalan. Pedagang rempah menelan ludah. Yang benar, lanjut Abu Nawas, stres membuat pembuluh darah menyempit dan aliran darah melambat. Itu sebabnya orang yang banyak pikiran sering pusing, bukan karena darahnya jadi seperti batu. Pedagang itu bernafas lega dan bergegas pulang, mungkin untuk berhenti stres sesering mungkin. Sebelum Abu Nawas pergi, Raja mendekat dengan ekspresi geli tapi khawatir. Abu, aku takut besok rakyat datang membawa mitos baru lagi. Abu Nawas tersenyum. Itu pasti, Baginda. Kau yakin? Ya. Selama manusia lebih cepat mempercayai cerita daripada memahami fakta, mitos akan selalu hidup. Dan selama mereka masih mencariku, akal sehat akan tetap punya pekerjaan. Tidak lama kemudian, dari kejauhan terdengar suara panik seorang warga berlari ke arah mereka. Abu Nawas. Tolong. Tolong. Aku dengar kalau tertawa terlalu keras bisa membuat jantung turun ke perut. Abu Nawas memejamkan mata dan berbisik lirih. Ya Allah, ternyata mitos juga lebih rajin daripada manusia belajar. Raja tertawa sampai air matanya keluar, yang ironisnya, hanya membuat warga itu semakin yakin bahwa jantung Raja benar-benar bisa turun. Abu Nawas menoleh perlahan kepada warga yang panik itu, seolah sedang menatap sumber masalah kesehatan paling gigih di seluruh negeri. Jantung tidak bisa turun ke perut, katanya tenang. Kalau jantung bisa turun, maka perutmu akan penuh suara, duk-duk,
setiap kau lapar. Warga itu terdiam, memegang perutnya takut-takut, memastikan tidak ada dentuman apapun di sana. Tertawa membuat otot perutmu bergerak, membuat napas lebih kencang, dan membuat tubuh melepas hormon bahagia. Itu sebabnya kau merasa dadamu bergetar. Bukan karena jantung pindah kamar. Kerumunan langsung tertawa, lagi, dan warga itu merasa aman, seolah jantungnya kembali naik ke tempat semula meski sejak awal tidak pernah turun. Abu Nawas menepuk tangan, berniat pamit. Tapi orang-orang masih berdiri mengelilinginya, menatap seolah mereka akan mengajukan 100 mitos berikutnya. Raja akhirnya mengambil langkah maju dan mengangkat kedua tangannya. Wahai rakyatku, hari ini cukup sampai di sini. Abu Nawas sudah menjawab lebih banyak mitos daripada jumlah mitos yang bisa ditampung oleh akal sehat manusia. Orang-orang mengangguk, meskipun sebagian masih tampak tidak puas karena belum sempat bertanya hal-hal ganjil seperti apakah makan sambil bicara dengan hewan membuat bahasa hewan masuk ke otak, atau apakah mandi terlalu malam membuat roh air tersinggung. Abu Nawas memandang mereka satu persatu dan tersenyum tipis. Rakyat sekalian, katanya, ingatlah satu hal, penyakit yang paling sulit diobati bukanlah demam, batuk, atau kembung, melainkan keyakinan yang tidak mau diperiksa ulang. Suasana tiba-tiba hening. Pesan itu masuk ke kepala setiap orang, pelan tapi dalam. Lalu Abu melanjutkan. Kalau ragu, bertanyalah. Kalau jawabanku tidak sesuai dengan logika, tinggalkan. Kalau sesuai, gunakan. Jangan biarkan mitos mengambil alih hidupmu. Raja menepuk bahu Abu Nawas dengan bangga. Kau telah menyelamatkan rakyatku dari ketakutan palsu. Abu Nawas menoleh dan tersenyum nakal. Aku hanya ingin menyelamatkan Baginda dari laporan-laporan aneh yang menghampiri setiap pagi. Raja tertawa keras, kali ini tanpa takut jantungnya turun ke perut. Kerumunan mulai bubar. Orang-orang pulang sambil saling mengingatkan, besok, jangan percaya apapun sebelum bertanya pada logika. Aku tidak akan lagi taruh garam di pusar. Mulai hari ini, aku minum es tanpa rasa dosa. Abu Nawas berjalan pulang perlahan, menyusuri lorong kota yang mulai sepi. Angin sore menyentuh wajahnya, membawa suara-suara warga yang masih membicarakan mitos-mitos memalukan yang mereka percaya. Di tikungan jalan, ia mendengar seseorang memanggil pelan. Abu Nawas. Ia menoleh. Seorang anak kecil berdiri dengan wajah polos. Apa benar, kalau kita terlalu banyak berpikir, kepala bisa mengecil? Abu Nawas menatap langit merah jingga, dan menghela napas yang paling panjang hari itu. Tidak, nak. Yang mengecil itu akal, kalau kau tidak mau belajar. Anak itu tersenyum, mengangguk, lalu berlari pulang. Abu Nawas melanjutkan langkah, dengan satu kesimpulan di hatinya. Akal sehat memang tidak pernah habis, tapi kerjaannya tidak pernah selesai.